Kisah sahabat Nabi Zaid bin Tsabit, sang penulis dan pengumpul wahyu yang cerdas dan bijaksana. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang-orang mencari pengganti beliau untuk memimpin umat. Pada waktu itu, orang-orang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Dikenal memiliki kedalaman ilmu Al-Quran, Zaid bin Tsabit berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah. Waktu itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar berbeda pendapat tentang khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah beliau wafat. Kaum Muhajirin berkata, "Pihak kami lebih berhak menjadi khalifah." Sebagian kaum Ansar lalu menimpali, "Pihak kamilah yang lebih pantas." Sebagian yang lain juga berkata, "Pihak kami dan kalian sama-sama berhak. Kalau Rasulullah mengangkat seorang dari kalian untuk suatu urusan, maka beliau mengangkat pula seorang dari pihak kami untuk menyertainya." Perbedaan pendapat yang terjadi hampir saja membuat kekacauan. Kemudian Zaid bin Tsabit berkata di hadapan kaumnya, yakni orang-orang Ansar, "Wahai kaum Ansar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Muhajirin. Maka dari itu, yang pantas menggantikan kekhalifahan beliau adalah dari kaum Muhajirin pula. Kaum Ansar adalah penolong beliau. Maka sebagai kaum Ansar harus menjadi penolong pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pendukungnya dalam hal kebenaran." Abu Bakar berterima kasih kepada Zaid karena telah meredam perdebatan tadi, sehingga suasana menjadi tenang. Zaid mendukung Abu Bakar untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, para sahabat dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah bagi umat Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi perang Yamamah. Karena waktu itu banyak orang Islam yang keluar dari ajaran agama Islam atau murtad. Selain itu ada orang yang mengaku sebagai nabi, yakni Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar mengambil ketegasan dengan memerangi orang-orang yang murtad tersebut dan mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menunjuk Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan. Mereka berperang menggempur Musailamah hingga berhasil menghancurkan pasukan musuh dan membunuh Musailamah. Namun banyak pasukan muslim yang gugur dalam peperangan tersebut, termasuk para penghafal Quran. Sebuah riwayat mengungkapkan bahwa jumlah mereka yang gugur mencapai 700 orang. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan Al-Quran. Umar pun segera menemui Abu Bakar. Sesungguhnya banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Saya khawatir akan banyak lagi para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan berikutnya. Akibatnya akan banyak bagian Al-Quran yang lenyap dengan meninggalnya mereka. Maka dari itu saya mengusulkan agar engkau membuat tim untuk mengumpulkan Al-Quran. Mendengar usulan dari Umar, Abu Bakar tidak langsung menyetujuinya. Bagaimana mungkin kita melakukan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ini lebih baik wahai Abu Bakar. Abu Bakar meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melakukan salat istikharah. Lalu Abu Bakar Asy-Syiddiq memanggil Zaid bin Tsabit. Ketika Zaid telah sampai di rumah Abu Bakar, ia melihat ada Umar juga hadir di sana. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Umar menyampaikan saran agar saya melakukan sesuatu, yakni menghimpun Al-Quran. Engkau adalah salah seorang penulis wahyu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau sependapat dengannya, maka saya pun bersedia melakukannya. Tetapi jika engkau sependapat dengan saya, maka saya tidak akan mengerjakannya." Mendengar perkataan Abu Bakar, Zaid langsung menolak. "Saya tidak sependapat dengan Umar." Abu Bakar dan Zaid menolak usulan Umar tersebut karena mereka merasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut dan tidak pernah memerintahkannya. Penolakan tersebut sangat maklum
sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Sebab para sahabat selalu meminta pendapat Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan sesuatu. Rencana ini tidak bisa dimintakan pendapat karena Rasulullah SAW sudah tiada. Saat itulah Umar berkata dengan tegas, Lantas, apa salahnya jika kalian melaksanakannya? Abu Bakar dan Zaid terdiam dan memikirkan tentang rencana itu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada mereka untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Demi Allah, memang tidak ada salahnya. Sesungguhnya engkau masih muda dan cerdas. Kami tidak meragukan kemampuanmu sedikit pun. Engkau juga penulis wahyu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka kumpulkan seluruh bagian Al-Quran dan himpunlah menjadi satu. Beberapa alasan Zaid dipilih dalam menjalankan tugas pengumpulan Al-Quran antara lain, Zaid merupakan hafiz Al-Quran. Ia termasuk penulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Dan Zaid adalah seorang yang cerdas, warok berakhlak mulia, teguh pada agama, dan menjunjung tinggi amanah. Tanggung jawab untuk menghimpun Al-Quran ini sangatlah besar, sampai Zaid berkata, Demi Allah, kalau sekiranya mereka meminta saya untuk memindahkan gunung dari tempatnya, rasanya tidak lebih berat bagi saya daripada perintah mengumpulkan Al-Quran. Zaid mulai mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang selama ini ditulis secara terpisah pada pelepah kurma, lempengan batu, media lainnya, dan yang dihafal oleh para sahabat. Proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini memakan waktu sekitar 2 tahun, yakni pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa tugas menghimpun Al-Quran ini dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni antara setelah terjadinya Perang Yamamah dan sebelum wafatnya Abu Bakar. Pengumpulan pada masa Khalifah Abu Bakar berhasil dengan kesepakatan para sahabat terhadap kesohihan dan penelitiannya, serta mereka sepakat atas tidak adanya tambahan dan pengurangan. Lembaran-lembaran catatan yang berhasil dikumpulkan itu disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, lembaran Al-Quran dijaga oleh Umar bin Khattab. Kemudian pada tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab wafat. Hafsah binti Umar meneruskan tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran. Hal itu dilakukan atas pesan dari Umar dengan pertimbangan bahwa Hafsah adalah istri Rasulullah yang juga penghafal Al-Quran dan pandai baca tulis. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terjadi perluasan wilayah Islam sehingga umat Islam tidak hanya terdiri dari bangsa Arab saja. Kondisi tersebut memberikan beberapa dampak. Salah satu dampaknya adalah ketika orang-orang membaca Al-Quran, ada perbedaan pengucapan beberapa kata karena bahasa asli sebagian dari pemeluk Islam bukan bahasa Arab. Saat itu diadakan pengiriman ekspedisi militer, yakni penduduk Syam ke Armenia dan penduduk Irak ke Azerbaijan. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat yang juga merupakan panglima perang pasukan muslim, melihat fenomena terdapat perbedaan dialek atau pengucapan beberapa ayat Al-Quran. Selama ekspedisi tersebut berlangsung, Huzaifah sangat terkejut dengan adanya perselisihan tentang bacaan Al-Quran yang muncul di antara sesama muslim. Maka Huzaifah menemui Utsman. Berkatalah Huzaifah kepada Utsman, Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti perselisihan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Utsman membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Quran. Akhirnya Utsman bersama para sahabat sepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang dipegang Hafsah dan menyatukan lembaran-lembaran tersebut dengan bacaan buku pada satu huruf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah Al-Quran mulai dibukukan. Lalu Utsman menugaskan Zaid bin Sabit dan 3 orang dari suku Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham untuk menyalinnya dalam satu mushaf. Zaid menjadi ketua dalam panitia ini. Jika kalian berselisih dengan Zaid tentang bacaan Al-Quran, maka salinlah sesuai dengan bacaan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy.
Zaid dan timnya berhasil melaksanakan tugasnya, sehingga lembaran-lembaran Al-Quran selesai disalin dalam beberapa mushaf. Utsman mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah. Selanjutnya, Utsman mengirimkan mushaf baru tersebut ke wilayah Islam, dan ia juga menyertakan seorang pendamping mushaf, yakni orang yang bacaannya benar. Utsman pun memerintahkan bahwa seluruh catatan Al-Quran yang lainnya, baik yang tertulis dalam lembaran-lembaran maupun mushaf, agar dibakar. Zaid bin Tsabit adalah sahabat yang cerdas dan memiliki ilmu yang luas. Kedalaman ilmunya mengenai Al-Quran telah mengangkatnya menjadi penasihat kaum muslimin. Zaid dikenal sebagai ahli fatwa. Selain itu, ia juga dikenal sangat menguasai ilmu faraid, yakni ilmu pembagian warisan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid atau pembagian harta warisan adalah Zaid bin Tsabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Zaid bin Tsabit juga pernah menjadi bendahara negara pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia juga menjadi qadi atau hakim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di kalangan masyarakat, Zaid bin Tsabit memiliki kedudukan yang tinggi. Suatu hari, Zaid bin Tsabit terlihat kerepotan dengan hewan tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di hadapannya dan memegang tali kendali hewan tersebut agar tenang. Zaid lalu berkata, "Biarkan saja hewan itu, wahai anak paman Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menghormati ulama kami. Tolong perlihatkan tanganmu kepada saya." Abdullah bin Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid, lalu Zaid mendekatkan wajahnya ke tangan Abdullah bin Abbas sebagai rasa hormat. Begitulah cara kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghormati keluarga Nabi kami. Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hurairah berkata, Telah meninggal samudra ilmu umat ini. Semoga Allah menggantinya dengan Ibnu Abbas. Demikian kisah Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Zaid bin Tsabit memberikan teladan tentang bersikap bijaksana. Ia mampu meredam kegaduhan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kedua, kita mengetahui sejarah Al-Quran sampai menjadi mushaf sekarang ini. Hendaknya kita senantiasa mempelajari dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketiga, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati atau tidak sombong. Seperti sikap Zaid yang menghormati keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.